Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas STKA 2A semester 3 Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan mempersembahkan sebuah video tentang komunikasi terapeutik dan konseling pada pasien kanker payudara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu komunikasi efektif dengan dosen pembimbing Ibu Ida Mardalena, Eskep MSI. Sebelum ke video konselingnya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Reza Dewi Pratiwi, di sini saya memiliki peran dalam pembuatan naskah dan editor video. Adapun beberapa anggota kelompok lainnya, yuk langsung kenalan aja. Saya Muhammad Farhan Setiawan yang berperan dalam menyampaikan sekilas teori tentang kanker payudara dan editor video. Perkenalkan, nama saya Hazra Izati Zeni. Peran saya di video kali ini adalah sebagai narator dan pembuat skenario. Perkenalkan, nama saya Anissa Husna Hanafi, NIM P017203200027. Dan pada video kali ini saya berperan sebagai perawat Anissa. Perkenalkan, nama saya Felisi Tabelo dengan NIM P071203200034 dan pada video kali ini saya berperan sebagai perawat Feli. Perkenalkan, nama saya Adelila Safaras dengan NIM P071203200002. Dalam video kali ini saya berperan sebagai pasien yang bernama Ibu Dalila. Nah, itu dia perkenalan dari anggota-anggota kelompok 3. Langsung saja yuk kita ke video konselingnya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan sekelas mengenai penyakit kanker payudara dan pengobatannya. Kanker payudara adalah pertumbuhan sel payudara yang tidak terkontrol dan membentuk neoplasma yang jahat. Dan jika tidak ditahan atau dicegah, pertumbuhannya dapat menyebabkan kematian. Selain karena resiko akan kematian, hal lainnya yang menjadi penyebab munculnya reaksi pada perempuan akibat menderita kanker payudara adalah operasi pengambilan jaringan kanker sampai pengangkatan payudara serta periode setelah penentuan diagnosis bahwa seseorang menderita kanker adalah saat-saat yang menakutkan bagi kebanyakan perempuan. Ketakutan yang muncul adalah bayangan bahwa usianya akan singkat sehingga tidak dapat melakukan hal-hal yang menjadi keinginannya. Pengobatan yang dilakukan oleh penderita penyakit kanker darah adalah seperti kemoterapi, radioterapi, terapi hormon, dan prosedur bedah. Pencegahan kanker payudara dapat dilakukan dengan pemeriksaan payudara secara mandiri atau pemeriksaan oleh petugas medis di rumah sakit. Apabila ada gejala yang mengarah ke penyakit kanker payudara seperti benjolan kecil atau besar di sekitar payudara, pemeriksaan harus dilakukan secara rutin bila beresiko terserang kanker payudara. Selain itu, disarankan untuk berolahraga secara rutin dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Nyonya Dalila berusia 30 tahun dirawat di ruang anggrek Rumah Sakit Promedika Jakarta. Dibawa ke rumah sakit pada hari Kamis 30 September 2021 dengan keluhan nyeri dan terdapat benjolan pada payudara kiri yang dirasakan sudah lebih dari 3 bulan. Perawat Feli dan perawat Anissa adalah perawat yang bertugas menangani perawatan Nyonya Dalila. Dari informasi yang diketahui perawat, Nyonya Dalila adalah seorang ibu menyusui dan mempunyai anak berumur 2 tahun. Sebelum berjumpa dengan pasien, perawat harus memahami terlebih dahulu berbagai hal. Di antaranya adalah identitas pasien, alamat, pekerjaan, dan penyakit yang saat ini diderita oleh pasien. Penyakit pasien diidentifikasi dan diperiksa dari keluhan-keluhan pasien, yaitu sering merasakan nyeri dan terdapat benjolan pada payudara kirinya. Informasi bisa didapat dari rekam medis. Pada kasus ini, perawat melakukan konseling agar pasien lebih memahami dan terbuka mengenai penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh pasien. Konseling ini juga untuk membentuk suatu hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Jumat 1 Oktober 2021 merupakan jadwal kunjungan perawat Feli ke ruang anggrek, lebih tepatnya ke ruang perawatan Nyonya Dalila. Perawat Feli melakukan kunjungan untuk memberikan konseling. Sebelum melakukan konseling, perawat Feli memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dari konseling, serta melakukan kontrak waktu dengan Nyonya Dalila.
Permisi Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Feli. Saya adalah perawat yang berjaga di ruang pengobatan ini mulai pukul 8 sampai pukul 3 siang nanti. Sebelumnya apa benar dengan ini Ibu Dalila, umur 30 tahun, asal Bekasi? Iya, Sus, benar dengan saya sendiri, Ibu Dalila, umur 30 tahun, asal Bekasi, Sus. Baik, saya cek dalam identitasnya dulu ya Bu. Baik, Ibu, jadi pada hari ini Ibu Dalila akan dilakukan pemeriksaan mamografi. Jadi sebelumnya saya akan melakukan konseling terlebih dahulu kepada Ibu. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan terkait pemeriksaan mamografi itu, serta untuk membantu Ibu mempertimbangkan keputusan yang akan Ibu ambil nanti. Waktunya itu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus, bersedia. Baik, untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintunya terlebih dahulu ya Bu. Iya, Sus, silahkan. Baik Ibu, untuk pencahayaannya sudah cukup seperti ini atau perlu saya atur lagi? Sudah cukup seperti ini saja, Sus. Baik. Perawat Feli sudah menutup pintu dari ruangan Nyonya Dalila. Kemudian perawat Feli melanjutkan proses konseling, mulai dari persiapan konseling seperti menanyakan kabar, mendengarkan dengan saksama tentang keluhan yang disampaikan oleh Nyonya Dalila, serta memberi arahan dan menjelaskan terkait prosedur dari pemeriksaan yang akan dilakukan, yaitu pemeriksaan payudara. Baik Ibu, apakah posisinya sudah nyaman seperti ini atau mau berbaring saja? Tidak usah, Sus, sudah nyaman duduk seperti ini saja. Baik Ibu Dalila, bagaimana kabarnya? Apakah ada keluhan? Iya, Sus, saya merasakan nyeri di sekitar payudara saya, sehingga saya tidak bisa beraktivitas normal seperti biasanya, Sus. Dokter sudah menyarankan bahwa saya akan dilakukan pemeriksaan mamografi, Sus. Oh iya, Sus, pemeriksaan mamografi itu apa ya, Sus? Ya baik Ibu, jadi mamografi itu adalah tes pemeriksaan payudara menggunakan alat ronsen. Untuk prosedurnya sendiri, payudara Ibu akan diletakkan di antara dua lembar kertas, kemudian akan dilakukan foto ronsen dari atas ke bawah dan juga dari kiri ke kanan. Waktunya itu sekitar 5-10 menit. Kurang lebih untuk gambaran pemeriksaan tes mamografi itu seperti itu Ibu. Oh iya, Sus, terima kasih, Sus. Setelah menjelaskan prosedur pemeriksaan payudara, yaitu tes mamografi, perawat Feli melakukan evaluasi kepada Nyonya Dalila. Apakah ada yang ingin beliau sampaikan atau ada hal lain yang belum dipahami? Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti penjelasan yang saya berikan atau ada yang perlu saya ulang lagi Bu? Tidak perlu, Sus, sudah sangat jelas. Terima kasih, Sus, atas penjelasannya, Sus. Baik, saya dengan senang hati bisa membantu Ibu. Dikarenakan saya hari ini ada shift pagi dan hanya sampai pukul 3 sore, maka nanti akan ada perawat lain yang datang untuk melihat kondisi dan hasil pemeriksaan mamografi Ibu. Saya permisi dulu ya Bu, karena saya harus menangani pasien lain. Semoga pemeriksaan mamografi Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, terima kasih, Sus. Sama-sama Bu, saya permisi dulu ya Bu. Iya, Sus. Siang harinya, Nyonya Dalila melakukan pemeriksaan mamografi dan hasilnya menunjukkan bahwa Nyonya Dalila mengidap kanker payudara stadium 3B. Dan dokter menyarankan untuk segera dilakukan tindakan operasi, agar sel-sel kanker yang di tubuh Nyonya Dalila tidak semakin menyebar ke organ tubuh lainnya. Sore harinya, perawat Feli berganti shift dan yang menggantikan shift perawat Feli adalah perawat Anissa, yang akan melakukan kunjungan ke ruangan anggrek, lebih tepatnya pada ruang perawatan Nyonya Dalila. Sebelum berjumpa dengan pasien, perawat harus memahami terlebih dahulu berbagai hal. Di antaranya adalah identitas pasien, alamat, pekerjaan, dan penyakit yang saat ini diderita oleh pasien. Sebelum melakukan konseling, perawat Anissa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan.
memberitahu bahwa ia berganti shift dengan perawat Feli, serta melakukan kontrak waktu dengan Nyonya Dalila. Permisi Ibu, selamat sore. Selamat sore, Sus. Perkenalkan, saya Perawat Anissa. Saya adalah perawat yang menggantikan perawat Feli yang bertugas di ruangan anggrek pada sore hari ini, dari pukul 3 sampai 10 malam nanti. Baik Ibu, pada konseling sore ini saya akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital Ibu dengan tujuan agar tanda-tanda vital Ibu bisa terpantau dengan baik. Apakah Ibu bersedia? Ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Yesus, saya bersedia. Baik Ibu, sebelumnya demi menjaga privasi dan kenyamanan Ibu, saya izin untuk menutup pintunya terlebih dahulu ya Bu. Yesus, silakan. Baik Ibu, untuk posisinya mau duduk atau berbaring Ibu? Berbaring saja, Sus. Baik Ibu. Baik Ibu, saya cek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Bisa Ibu? Terus saya cek tesnya dulu Ibu. Bisa Ibu? Saya cek nadanya Ibu. Baik Ibu, dari pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu terpantau rata-rata normal, tetapi pada denyut nadi dan pernafasan Ibu agak sedikit lebih tinggi. Apakah Ibu merasa cemas? Yesus, saya merasa cemas karena melihat hasil dari tes mamografi tadi, Sus. Oh iya, bagaimana pemeriksaan mamografinya Ibu? Apakah lancar? Alhamdulillah, Sus, lancar. Baik Ibu, setelah ini kita akan melakukan konseling. Ibu mau posisinya berbaring atau duduk Bu? Duduk saja, Sus. Bisa saya bantu Ibu terhadap perasaan Ibu yang Ibu rasakan pada saat ini? Begini, Sus, saya kemarin itu sudah menjalankan tes mamografi yang disarankan oleh dokter itu, Sus. Dan kata dokter itu, hasilnya itu saya terkena kanker payudara stadium 3B, dan hal tersebut membuat saya cemas, Sus. Baik, apakah boleh saya tahu apa menjadi beban pikiran Ibu pada saat ini terhadap penyakit tersebut? Oh iya, Sus, jadi itu saya kepikiran anak saya, Sus. Apakah saya masih bisa menyusui anak saya seperti biasanya atau tidak, Sus? Karena keadaan saya seperti ini, Sus. Oh iya, Sus, saya mau bertanya apakah kanker stadium 3B itu apa ya, Sus? Terus pengobatannya seperti apa, Sus? Jujur, saya merasa cemas dalam keadaan seperti ini, Sus. Baik Ibu, saya akan menjelaskan apa itu stadium 3B. Nah, pada kanker payudara itu terdapat 5 stadium Ibu. Yang pertama stadium 1, 2, 3A, 3B, dan 4. Nah, pada setiap tingkatan stadium ini, tingkat keparahannya pun berbeda-beda. Oh iya, Sus, saya ingin menanyakan apakah stadium 3B ini sangat parah atau gimana ya, Sus? Oke, baik Ibu, stadium 3B pada kanker payudara itu adalah di mana sel kanker itu sudah menyebar ke bagian payudara Ibu. Selain itu juga penyebarannya sudah menyerang secara total pada kelenjar limfa. Dan tindakan yang akan dilakukan itu tidak ada tindakan lain selain pengangkatan payudara Ibu atau mastektomi. Yesus, berarti saya tidak bisa menyusui anak saya seperti biasanya lagi, Yesus. Terus kalau misalnya saya tetap menyusui anak saya, apakah ada efeknya atau pengaruhnya kepada anak saya, Yesus? Baik Ibu, untuk masalah boleh atau tidaknya menyusui anak Ibu, tentu itu tidak diperbolehkan dengan alasan
pasien mengalami kanker payudara. Nah, ditakutkan di sini apabila ibu masih tetap menyusui anak ibu, sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh ibu akan berpindah atau masuk ke dalam tubuh anak ibu melalui cairan atau ASI ibu, dan itu bisa menyebabkan sel kanker yang berpindah dari tubuh ibu itu mengalami perkembangan di tubuh anak ibu. Aduh, bagaimana ini Yesus? Saya takut tidak akan menjadi sempurna lagi setelah menjalani operasi pengangkatan payudara dan belum rela kehilangan salah satu payudara saya, Sus. Namun di sisi lain saya juga ingin sembuh dari kanker payudara ini, Sus. Begini Ibu, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Pada umumnya manusia itu sama semuanya. Hanya saja pada kondisi saat ini Ibu diberikan cobaan oleh Yang Maha Kuasa. Saat ini Ibu sedang mengalami rasa takut yang berlebihan. Sebaiknya rasa takut itu segera Ibu hilangkan, karena akan melemahkan Ibu secara psikis dan dapat menurunkan daya imunitas alami yang ada pada tubuh Ibu. Dan juga Ibu tidak mau kan melihat anak Ibu sedih karena melihat mamanya yang semakin parah. Yesus, saya juga mau. Saya ingin anak saya itu bahagia, Sus. Maka dari itu sebaiknya Ibu melakukan operasi sesuai dengan anjuran dokter. Yesus, tapi tetap saja saya merasa takut, Sus. Soalnya ini pengalaman pertama saya, Sus. Saya takut tidak bisa menahan rasa sakitnya, Sus. Jangan khawatir Ibu, nanti ketika operasi Ibu akan dibius total dan tidak akan merasakan sakitnya. Dan kami sebagai tim medis akan melakukan hal yang terbaik tentunya bagi kesembuhan pasien. Tapi saya juga takut nanti kalau setelah operasi, Sus, tidak bisa menahan rasa sakitnya, Sus. Untuk itu, dokter pasti akan memberikan obat untuk menghilangkan rasa sakit Ibu. Biasanya setelah pembiusan, pasien merasa tenggorokannya gatal dan pasien ingin batuk. Untuk meminimalkan kontraksi di daerah sekitar jahitan ketika Ibu batuk, Ibu bisa meletakkan bantal di dada kanan Ibu agar bekas jahitan tidak terasa sakit atau berkontraksi. Tapi apakah setelah operasi nanti saya bisa menjalani kehidupan saya seperti biasanya, Sus? Pasti bisa Bu, sebelumnya kan Ibu merasakan nyeri di payudara kiri Ibu. Setelah dioperasi nyeri itu sudah berkurang. Ibu juga bisa mensiasati payudara Ibu dengan pakaian yang longgar sehingga tidak terlihat jelas. Setelah Nyonya Dalila melakukan konseling yang cukup lama dengan perawat Anissa, akhirnya Nyonya Dalila pun semakin paham mengenai penyakitnya. Kecemasannya mulai berkurang, serta semangat menjalani hidupnya semakin meningkat, hingga bersedia untuk melakukan tindakan operasi kanker payudara. Yesus, terima kasih atas support dan konseling yang telah Sus berikan kepada saya. Ya, sama-sama Ibu, saya dengan senang hati bisa membantu Ibu. Saya akan terus tetap semangat dan berusaha memahami penyakit yang saya derita, Sus, dengan tidak menjadikannya beban, tetapi anugerah yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada saya, sehingga saya bisa cepat sembuh dan bertemu dengan suami dan anak saya, Sus. Ibu juga harus ingat, vonis kanker payudara bukanlah akhir dari segalanya. Dokter hanya manusia biasa yang tidak bisa menentukan hidup dan takdir seseorang. Namun hanya Maha Kuasa lah yang tahu segalanya, termasuk umur seseorang. Oh Yesus, selain support moral, dukungan dari orang terdekat, dan konseling ini, apakah ada cara lain yang dapat membantu saya agar tetap semangat menjalani hidup dan merasa tidak sendiri menanggung penyakit ini? Tentu saja ada Ibu. Ibu bisa dapat mencari tahu apa yang dilakukan oleh para penderita dan mantan penderita kanker payudara dengan bergabung pada organisasi Yayasan Kanker Payudara Indonesia yang dapat membuat Ibu merasa agar tidak merasa kesedihan lagi, merasa sakit lagi, dan tidak tenggelam dengan rasa cemas yang Ibu rasakan pada selama ini. Baik Sus, saya berterima kasih sekali kepada suster yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya mencari solusi dari permasalahan saya tersebut, Sus. Dan terima kasih juga atas masukan-masukan, pengharapan, dan informasi yang telah Sus berikan. Saya mohon doanya Sus agar operasi saya berjalan dengan lancar. Saya dapat kembali normal dan berkumpul kembali dengan keluarga saya, Sus. Iya Ibu, saya akan mendoakan yang terbaik untuk kelancaran operasi Ibu akan bisa dikumpul kembali dengan keluarga tercinta. Baik Ibu, saya pamit undur diri karena akan melakukan pemeriksaan pada pasien di ruangan lainnya. Saya permisi Ibu, selamat sore. Selamat sore, Sus.
Itulah persembahan video dari kelompok kami, yaitu tentang komunikasi terapeutik dan konseling pada pasien kanker payudara. Kesimpulan yang dapat diambil dari persembahan video tadi adalah bahwa dalam menjalani pengobatan di rumah sakit, pasien penderita kanker payudara tentunya membutuhkan semangat dan perhatian yang besar dari orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, keluarga besar, termasuk perawat yang berperan sebagai konselor yang memberikan konseling bisa berupa motivasi dan edukasi kepada pasien. Dengan apa yang terjadi, sejatinya memberikan gambaran nyata bahwa menjalani penyakit kanker payudara bukanlah sebuah hal yang mudah, penuh dengan ujian dan tentunya juga tantangan. Bukan hanya penderita atau pasien saja yang merasa ketakutan atau gelisah, namun orang tua serta keluarga besar juga merasakan kesedihan yang mendalam tentunya. Perasaan yang serba salah dan merasa sedih hingga tidak bisa dijelaskan juga dapat memicu pasien merasa ada beban di balik penyakit yang diderita. Keadaan pasien yang tengah mengalami kesedihan dan keputusasaan, salah satu jalan yang sangat dibutuhkan pasien adalah adanya dukungan dan support dari orang-orang terdekat, karena bagaimanapun dukungan dari orang-orang tercinta sangat mempengaruhi psikis dan mental pasien dalam menghadapi penyakit yang diderita. Konselor memberikan konseling, motivasi, dan edukasi kepada pasien dengan maksud agar pasien bisa menerima dan mengetahui lebih jelas tentang penyakit yang dideritanya, pengobatannya, tidak berpasrah diri dan tetap berusaha, serta memberikan dukungan yang maksimal kepada pasien agar kuat dalam menjalani penyakit yang dideritanya. Dengan memberikan konseling, motivasi, dan edukasi, konselor mengharapkan para pasien mendapatkan sebuah suntikan semangat yang berarti, sehingga tabah dalam menjalani penyakit yang diderita, bukan malah mengeluh dan putus asa. Konselor sebagai konseling, motivasi, dan edukasi mencoba memposisikan dirinya sebagai sebuah wadah agar dapat menerima segala bentuk kegelisahan, curhatan dari pasien yang membuat dirinya putus asa, serta kebingungan dan ketidaktahuan pasien tentang penyakit yang dideritanya. Dengan menggunakan pendekatan bangsal visit dan support visit, pasien merasa diperhatikan dalam memberikan dukungan untuk kesembuhan dalam menjalani pengobatan penyakit kanker payudara. Baiklah, sekian persembahan video dari kelompok kami. Saya dan kelompok pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun tindakan yang kurang tepat. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.